Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang Pak. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang kelima, di mana tema pendampingan kita kali ini yaitu kita akan membahas rancangan program yang berpihak kepada murid. Jadi fokus pendampingan kita ada 4. Yang pertama, kita akan membahas terkait aksi nyata yang Bapak telah buat di modul 3.1. Kemudian fokus pendampingan kita yang kedua yaitu rencana program yang Bapak canangkan di sekolah. Kemudian yang fokus pendampingan yang ketiga itu terkait komunitas praktisi di sekolah Bapak. Dan yang terakhir yaitu kita akan melakukan atau Bapak akan melakukan tahapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Iya, siap. Oke, sebelum kita masuk di sesi pertama, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini apa-apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan. Terkait tentang pengelolaan, Terkait tentang setelah saya balik dari pendampingan individu 4, apa yang proses yang sudah berjalan yang Bapak implementasikan di sekolah Bapak? oh iya. Alhamdulillah kami telah banyak melaksanakan program yang tentunya berpihak kepada murid. Kami melakukan sosialisasi kepada peserta didik, sosialisasi kepada guru-guru, teman sejawat, dan terutama kepada kepala sekolah. Sosialisasinya adalah memberikan atau membangun pemahaman pentingnya pembelajaran atau pengelolaan program yang berpihak kepada murid, seperti itu. Pertemuan dengan siswa, pertemuan dengan guru, dan pertemuan diskusi dengan kepala sekolah, itu yang kami lakukan. Terima kasih Pak atas pengalaman yang telah Bapak ceritakan terkait proses 1 bulan ini yang telah Bapak lakukan. Kita masuk di bagian inti pendampingan yang terkait aksi nyata modul 3.1. Di modul 3.1 ini kalau saya tidak salah itu ada aktivitas mewawancarai pimpinan. Iya. Yang menjadi pertanyaan di sini, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Wawancara yang saya lakukan itu kepada kepala sekolah yang orientasinya adalah membuat pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, dengan tentunya memperhatikan langkah-langkah yang telah dibuat dan didapatkan melalui materi modul. Pengaruhnya itu ya alhamdulillah kami langsung secara nyata mengaplikasikan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Alhamdulillah kami sangat terbantu sekali menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, terutama pada saat ada kejadian-kejadian yang muncul di sekolah, baik itu terkait tentang siswa maupun diantara teman sejawat sendiri. Iya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya, apa yang menurut Bapak di sini yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri? Yang kami lihat perlu diperbaiki adalah komunikasi yang intens antara berbagai pihak. Ada satu kasus yang kami tangani tempo hari, di mana itu melibatkan para orang tua atau wali peserta didik. Karena ini terkait tentang tindakan kriminal atau pidana, maka kami melibatkan aparat kepolisian untuk bisa membantu, memberikan masukan, memberikan ide-ide terkait tentang penyelesaian masalah tersebut. Jadi memang ada komunikasi yang harus intens dan kemudian diberikan
jeda untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi ada namanya ritme karena ada banyak pertimbangan yang kita jadikan dasar sebelum diputuskan kesepakatan di dalam menyelesaikan kasus itu. Kemudian selanjutnya Pak, menurut Bapak sendiri yang mendukung Bapak, faktor yang mendukung keberhasilan dari pengambilan keputusan itu dari segi apa saja? Ya, jadi yang paling terasa ini Pak dalam pengambilan keputusan itu adalah adanya modal manusia dan modal sosial yang sangat terasa ini. Adanya hubungan kekeluargaan di antara warga sekolah, terutama siswa. Jadi siswa yang berbenturan, yang membuat persoalan antara pihak satu dengan pihak yang lain, itu karena adanya hubungan sosial, hubungan kekerabatan yang sangat akrab, yang sangat terjalin, sehingga ini mudah menyelesaikan persoalannya. Oke, iya Pak. Selanjutnya ini pertanyaan yang menarik yang ingin saya gali. Adakah pengalaman Bapak sendiri baik sebelum masuk guru penggerak maupun dalam proses pendidikan ini, pengalaman yang menghadapkan Bapak pada suatu peristiwa dilema etika yang Bapak alami di sekolah maupun di luar sekolah? Iya. Di sekolah terutama Pak. Iya. Kalau kasus dilema etika sangat banyak sekali. Dan saya sangat bersyukur dengan ikutnya guru penggerak. Pengetahuan yang kami dapatkan membuat kami semakin matang untuk menerapkan penyelesaian kasus yang ada di sekolah. Yang paling menarik kasus itu yang terjadi di sekolah antara seorang siswa perempuan dan beberapa siswa laki-laki itu diperlakukan kurang nyaman oleh temannya, sehingga sampai siswa tersebut melapor ke orang tuanya, dan orang tuanya begitu emosi datang di sekolah mencari siswa pelaku itu, dan alhamdulillah kami mampu atasi kejadian itu sehingga selesai secara kekeluargaan. Oke, selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak ini, apakah proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan tadi ini sudah mengacu kepada 9 langkah pengambilan keputusan itu sendiri? Iya. Kami memang menjadikan 9 langkah pengambilan keputusan ini sebagai dasar dan sekaligus menjadi uji coba Pak. Uji coba dalam kasus yang real terjadi di sekolah kami, dan ternyata alhamdulillah baik. Sangat bagus sekali dan sangat kami sarankan untuk bisa mengembangkan ini ilmu ini, kompetensi ini untuk bisa dijadikan sebagai patokan acuan di dalam pengambilan keputusan di sekolah. Oke, ya Pak. Kemudian selanjutnya yang ingin kami gali terkait hal apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Ada satu hal yang penting Pak, dari 9 langkah itu ada hal yang penting terkait tentang pengambilan waktu penyelesaian masalah. Jadi di 9 langkah itu kan belum ditetapkan durasi waktu, ya, atau hal yang menjelaskan terkait tentang durasi waktu pengambilan keputusan. Karena itu saya ingin mengusulkan kiranya ke depan di 9 langkah itu ada satu poin yang menjadi pelengkap terkait tentang waktu pengambilan keputusan. Ini menjadi pelajaran bagi kami dan sudah kami praktikkan di sekolah, bahwa untuk membuat ritme, menyusun waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan itu menentukan. Jadi misalnya seperti kasus dilema etika, ini khususnya untuk terkait tentang kasus dilema etika yang melibatkan dua pihak di dalam kasus itu. Misalnya adanya perlakuan tidak nyaman dari seorang laki-laki kepada perempuan yang sudah sampai melibatkan ke orang tuanya. Nah, ini kenapa saya katakan perlu ada waktu yang tepat untuk mengambil keputusan, karena khawatir belum terlalu padam rasa emosi dari orang tua atau keluarga yang dilecehkan itu,
lalu kita tiba-tiba langsung mengambil keputusan tanpa memperhatikan ritme yang paling tepat untuk diambil keputusan, sehingga akan memunculkan emosi yang lebih besar dari pihak keluarga. Itu Pak, saya sampaikan. Terima kasih atas praktik baiknya yang dibagi. Untuk fokus pendampingan yang pertama saya rasa cukup di bagian Aksinyata 3.1. Kemudian kita masuk di fokus pendampingan kita yang kedua, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Pertanyaan pertama di sini yang saya ingin tanyakan yaitu, apakah Bapak atau di sekolah Bapak sudah merancang program yang menjadi program unggulan dari Bapak sendiri? Terkait tentang merancang program, apakah sudah ada program di sekolah memang yang berdampak pada murid? Yang semacam prakarsa perubahan. Iya. Kami sudah buat, dan ternyata itu bersambut, ibarat gayung bersambut ya dengan pihak keseluruhan warga sekolah, yaitu program mengoptimalkan sikap positif dan memperluas wawasan pengetahuan serta melatih keterampilan yang ahli melalui program Liba Ambaung. Ya. Oke, selanjutnya Pak, apakah tujuan dari program yang Bapak rancang ini dalam kaitannya terhadap murid? Apakah sudah ada indikator keberhasilan yang Bapak bisa katakan ini berhasil? Ya, jadi kami sudah mulai terapkan program gerakan Liba Ambaung ini. Awalnya gini Pak, itu kami mendapatkan ide dari murid itu sendiri, di mana setiap hari selalu saja ada siswa yang terlambat datang di sekolah. Nah, ketika siswa ditanya apa faktor utama sehingga membuat mereka terlambat, hampir 100% mengatakan terlambat bangun. Itu saja. Dalam bahasa Makassar, lambat ke ambaung Pak. Nah, karena itu muncullah ide, mungkin di sekolah ini bagus kalau ada gerakan Liba Ambaung. Gerakan Liba Ambaung artinya Liba Ambaung itu cepat bangun, lekas bangkit begitu. Terkait tentang faktor keberhasilan, ya kami rasa itu sudah ada kegiatan yang yang terrealisasi di sekolah. Terbukti beberapa minggu lalu kita laksanakan latihan dasar kepemimpinan, dan itu anak-anak bukannya setiap hari pesertanya berkurang, tetapi justru malah bertambah. Itu artinya bahwa ketika slogan Liba Ambaung ini kita bangun, anak-anak tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan terutama di ekstrakurikuler. Oke, terima kasih. Ini sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya terkait keseluruhan proses, apakah sudah sesuai dengan tujuan sudah dijabarkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait dukungan yang Bapak perlukan untuk kemajuan dan perkembangan dari program yang Bapak rancang ini. Dukungan apa saja? Ya. Kalau berbicara tentang dukungan pelaksanaan kegiatan, ya saya kira faktor finansial penting Pak. Faktor finansial bukan berarti bahwa untuk diberikan gaji atau honor kepada yang akan terlibat di program ini, tetapi untuk dijadikan pemantik atau biaya operasional di dalam pengelolaannya, termasuk dalam sosialisasi. Kan kita butuh banner, kita butuh pamflet, kita butuh slogan-slogan yang mesti ditempel di sudut-sudut sekolah yang strategis supaya gerakan ini bisa cepat dan secara berkesinambungan saling sambung menyambung untuk membangun gerakan Liba Ambaung ini. Iya, oke Pak. Secara tidak langsung ini juga menjadi tantangan di sekolah Bapak finansial itu ya. Iya, jadi langkah Bapak selanjutnya untuk
menghadapi tantangan ini, kira-kira kedepannya apa tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Pertama, tentu saya akan mengajukan proposal kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab yang ada di sekolah. Yang kedua, kami akan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah seperti adanya organisasi ekskul, OSIS, dan para pemerhati yang peduli terhadap pengembangan sekolah untuk bisa saling bahu-membahu, saling memberikan sumbangsi supaya bisa saling menutupi kekurangan yang menjadi tantangan itu tadi. Oke, di sini saya cukup mendapatkan gambaran terkait program-program yang Bapak telah canangkan di sekolah yang sudah diimplementasikan. Untuk fokus pendampingan individu kedua ini mungkin saya cukup. Kemudian di fokus pendampingan kita yang ketiga, kita masuk di perkembangan komunitas praktisi. Di perkembangan komunitas praktisi di sini yang ingin saya pertanyakan yaitu apakah di sekolah Bapak ini sudah merintis atau dalam proses atau belum terkait komunitas praktisinya itu sendiri? Oh iya. Jadi komunitas praktisi itu baru saja dibentuk, Pak. Iya, baru saja dibentuk. Selama ini memang belum ada yang secara resmi komunitas praktisi yang di-SK-kan oleh kepala sekolah. Tetapi kalau secara de facto terkumpulnya orang-orang yang punya ide yang sama, punya tujuan yang sama membangun sekolah itu sudah lama. Hanya saja secara organisasi komunitas yang resmi belum. Baru kali ini kami coba bangun dengan nama itu tadi, komunitas belajar LIBA Ambam, literasi budaya dan agama, akselerasi mandiri, aman, bersih, unggul, nyaman, dan go green. Kemudian Pak, semenjak kehadiran komunitas praktisi ini, perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah Bapak itu apa yang terjadi setelah dirancangnya komunitas ini? Oh ya, sejak komunitas ini berdiri, terbentuk, ada semangat baru yang ditemukan di sekolah. Seperti anak-anak siswa itu sudah mulai bangun dan bahkan memberikan slogan. Begitu tiba di sekolah langsung bilang LIBA Ambam. Ini menjadi semangat dan inspirasi tersendiri bagi siswa. Kemudian yang lain, pada saat pentas karya literasi budaya dan agama, alhamdulillah itu dilaksanakan di sekolah, literasi budaya dan agama. Jadi pentas karya baru saja beberapa bulan atau beberapa pekan komunitas ini dibentuk dan teman-teman semua warga sekolah itu mendukung sampai kita adakan pentas LIBA gitu, pentas LIBA. Iya, secara tidak langsung juga ini menjawab pertanyaan saya yang ketiga terkait rencana aktivitas yang dilakukan di komunitas praktisi itu. Iya. Sudah dijelaskan bahwa ada pentas. Ya, ada pentas. Yes. Ada juga mensosialisasikan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu juga sudah terlaksana. Iya, terima kasih. Ini yang terakhir terkait dukungan yang Bapak perlukan untuk keberlangsungan dari komunitas praktisi ini agar tetap terawat dan berkelanjutan, itu dukungan yang seperti apa? Ya, kami tidak terlalu menuntut banyak dukungan yang yang all out begitu. Nah, hanya kami butuh pengertian dari seluruh warga, terutama yang penting adalah keterlibatan dukungan guru. Itu saja dulu. Karena kenapa? Kadang-kadang memang untuk membangun visi bertumbuh ataukah mindset bertumbuh itu kadang-kadang memang ada tantangannya. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, bukan hanya kepala sekolah, CGP, tetapi semua guru itu bisa memberikan dukungan. Hanya saja yang kami minta dari
kepala sekolah supaya bisa menggerakkan seluruh komponen, terutama ya di sekolah itu banyak kantin dan saya kira itu juga berpengaruh. Kalau mereka juga mendukung itu ya lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak atas praktik-praktik baik yang Bapak bagikan, jawaban-jawaban yang inspiratif di sini. Kemudian untuk di fokus pendampingan individu yang ketiga terkait komunitas praktisi, saya rasa cukup. Di sini saya coba mendapatkan gambaran. Mungkin selanjutnya kita masuk di sisi yang terakhir, yaitu tahapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Jadi di tahapan ini Bapak akan melakukan pasca observasi, kemudian akan melakukan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke rekan sejawat, dan di sini saya sebagai pengajar praktik tentunya insya Allah mendampingi. Mungkin sambil menunggu rekan Bapak mungkin bisa sambil dipanggilkan. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhtar, selanjutnya Nur Sadandi sebagai guru rekan sejawat ya, kami telah observasi beberapa hari yang lalu. Saya langsung saja Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dandi? Sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Oh ya, saya melihat tempo hari waktu kita praktik mengajar, saya mengobservasi sangat bagus Pak, cukup bagus. Kami melihat anak-anak penuh dengan semangat mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah praktik membuat karya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, pada kesempatan ini saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Dandi terkait tentang pembelajaran waktu itu. Apa tujuan yang hendak dicapai tempoh hari ini di pembelajaran ini? Terima kasih atas pertanyaan Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang kita dicapai di program waktu itu, yang pertama adalah peserta didik mampu memilih jenis produk kreatif kewirausahaan yang tentunya berkaitan dengan jurusan mereka, yaitu ketenaga listrikan. Terus ada tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar desain produk yang akan dibuat. Dan selanjutnya adalah peserta didik mampu mengetahui langkah kerja dari pembuatan produk itu. Dan setelah itu adalah peserta didik mampu membuat prototipe. Prototipe yang di sini dimaksud adalah contoh dari produk tersebut sebelum kita melangkah ke produk asli. Dan capaian terakhir adalah peserta didik mampu membuat jenis produk kreatif kewirausahaan sesuai dengan jurusan mereka, yaitu produk kreatif kewirausahaan ketenaga listrikan. Bagaimana perasaan Pak Dandi saat memberikan pelajaran hari itu? Oke, terima kasih Pak. Untuk perasaan tersendiri, yang pertama senang sekali karena untuk di mapel produktif PKK itu kami menerapkan pembelajaran itu 30% materi dan 70% praktek. Jadi anak-anak lebih senang karena dia bisa berkreasi dan melakukan kreativitas tersendiri masing-masing dengan kelompoknya. Tapi ada rasa tersendiri saya lah, tantangan tersendiri untuk bagi saya karena mengajar di jurusan teknik instalasi listrik yang dimana peserta didiknya itu dominan laki-laki. Jadi iya. kita harus pandai mengelola kegiatan pembelajaran secara kondusif, bagaimana agar lebih menarik dan anak-anak enjoy dalam kelas. Oh iya, betul sekali. Apakah di dalam pembelajaran itu menurut Pak Dandi saat itu ada hal yang menurut Pak Dandi ini lebih kembangkan lagi atau lebih fokus lagi begitu? Ya, sepertinya ada Pak, karena dalam kegiatan pembelajaran saya yang dominan praktek, beberapa siswa masih kurang disiplin tentang bagaimana dia memilih bahan dan alat yang tepat untuk jenis produknya. Beberapa siswa kurang disiplin dalam
kegiatan proyek pembuatan produk. Misalkan diharapkan minggu pertama itu harus mempersiapkan alat dan bahan, tetapi ternyata masih banyak alat dan bahan yang belum dilengkapi, sehingga membuat pembuatan proyek produknya terkendala atau tersendat, Pak. Oh iya. Oh, luar biasa ya Pak Dandi. Itu pembelajarannya di kelas. Saya juga lihat itu hari. Wah, luar biasa semangatnya ini anak-anak. Memang rata-rata kalau anak laki-laki rata-rata lebih senang kalau kinestetik begitu ya. Yang terakhir ini kira-kira apa rencana tindak lanjut Pak Dandi setelah melihat fokus yang perlu diperbaiki, seperti tadi yang kita bahasakan bahwa ada kurang disiplin dalam menyiapkan bahan dan alat begitu. Kira-kira apa nanti rencana tindak lanjutnya supaya bisa teratasi semua? Mungkin yang pertama adalah rencana tindak lanjutnya yaitu lebih ke meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik, bagaimana kita membuat sebuah produksi produk yang lebih baik, dan tentunya dari kegiatan praktikum ini peserta didik diharapkan mampu membuat produk secara massal dan melakukan promosi secara digital marketing. Oh iya. Apakah sudah kira-kira ada upaya untuk hasil dari pembelajaran yang lalu mungkin di materi pembelajaran yang kita praktikkan di hari itu? Untuk di KD pertama sudah ada hasil, Pak. Produk yang dihasilkan dari peserta didik sudah diikutkan pameran tingkat kabupaten dan ikut lomba pada Pekan Pemuda Kreatif Kabupaten Jeneponto dan berhasil meraih juara runner up 2 atau juara ketiga tingkat kabupaten. Luar biasa. Oke. Saya kira cukup Pak Muhtar, Pak Nur Sadandi atas praktik coaching pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak, senang berjumpa dan berdiskusi dengan kita semua. Mohon maaf jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Ya, Pak. Sebelumnya saya mengapresiasi kesediaan waktunya Pak Musakir dengan rekan sejawatnya. Di sini ada beberapa hal yang menjadi, setelah saya menyimak pasca observasi yang dengan teknik coaching yang Bapak lakukan dengan rekan sejawat, di sini saya mengapresiasi rekan sejawat Pak Musakir di sini karena melakukan segala upaya dalam proses pembelajarannya dan pembelajaran yang dilakukan secara kontekstual dan secara melibatkan secara langsung peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya selalu saya sampaikan bahwa sebagai seorang guru tentunya kita harus mempunyai nilai semangat yang tinggi untuk terus bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang berdampak pada murid itu sendiri. Kemudian adapun yang menjadi kekurangan kita itu akan menjadi bahan refleksi tentunya akan diperbaiki, karena kita sebagai guru bukan makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan itulah yang akan kekurangan itulah yang akan kita tutupi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu sebagai penguatan dari saya, dan sebagai sesi penutup untuk Pak Musakir, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait materi selama pendidikan guru penggerak itu, Pak. Ada 3 modul ini, ada 3 modul, dan setiap modul itu ada tahapannya di dalam. Pertanyaan saya yang pertama, setelah Pak Musakir 5 bulan ini melakukan pembelajaran secara virtual atau online, materi apa saja yang menurut Pak Musakir itu sendiri paling dikuasai? Iya. Nih. Dari 3 ini modul ya? Dari 3 modul, bisa spesifik juga? Bisa. Sebenarnya yang paling saya senang itu di modul 1. Modul 1. Ya. Mulai dari 1.1, 1.2 sampai 1.4. Iya, modul 1. Itu yang paling saya senangi. Dan endingnya sebenarnya yang untuk penguasaan dan langsung kami praktikkan itu di modul 3. Modul 3. Modul 3. Oke.
Kemudian Pak Musakir, ini pertanyaan yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Modul yang menurut Pak Musakir itu sendiri yang memang masih perlu belajar atau masih butuh ilmu terkait modul itu diletaknya di modul berapa? Modul 2 Pak. Modul 2 ya. Spesifiknya di modul 2 itu ada 3. Iya. Ya, bisa mungkin diceritakan. Di modul 2 itu pada aspek diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Saya masih kadang-kadang bingung membedakan kebutuhan belajar murid itu yang 3 aspek: kesiapan belajar, apalagi minat belajar dan profil belajar, profil belajarnya murid. Itu kadang-kadang saya masih bingung, sehingga saya masih butuh belajar betul untuk menguasai itu. Kemudian bagaimana menyikapi, mencari solusi bagi dalam konten, proses, dan produk pembelajaran berdiferensiasi itu. Oke, Pak Musakir. Oke, itu sebagai pertanyaan penutup dari saya untuk pendampingan individu yang kelima ini. Insya Allah saya mendapatkan banyak gambaran dan tentunya akan saya masukkan dalam laporan pendampingan saya, dan insya Allah nanti bulan depan pendampingan 6 dan merupakan pendampingan terakhir ya, dan semoga aktivitas kita kali ini tentunya mendatangkan faedah, dan terima kasih untuk rekan sejawatnya Pak Musakir, dan lebih lagi kepada Pak Musakir yang luar biasa sampai hari ini menyelesaikan semua tahapan modul. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Iya, dan mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Foto mungkin kan di